mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Akan kususupkan orang-orang pilihanku untuk menghancurkan, menguasai satu demi satu kerajaan di seluruh Jawa Dwipa ini. Semua akan tunduk di bawah Yang Mulia Jerangkung Hidup. Bayiku diculik! Bayiku dirampas! Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Anting Ulan, tugasmu adalah menghentikan Jerangkung Hidup. Eyang Kaliman, bagaimana mungkin? Mereka begitu perkasa, mereka begitu sakti. Saya hanya seorang diri. Anak gadisku di bawah Jerangkung Hidup. Anak gadisku, tolong, tolong, anak gadisku, anak gadisku. Anting Bulan, hentikan Jerangkung Hidup. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar, ide cerita C.C. Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, M. Abud sebagai Jerangkung Hidup, Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, Wenda Lubis sebagai Akang, Neni Haryoko sebagai Neng, Irin sebagai Jerang Sari, Andi Pangeran sebagai Jerang Sawa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Nun jauh di sana, di sebuah daerah terpencil penuh rahasia, dikelilingi oleh bukit-bukit terjal dan hutan-hutan rimbun. Itulah wilayah Bukit Tengkorak, tempat di mana Jerangkung Hidup, manusia sakti dengan watak sangat jahat, bersembunyi menggembleng orang-orangnya. Setingkat lagi. Cukup. Golongan dua. Setingkat lagi. Cukup. Golongan tiga. Setingkat lagi. Cukup. Akang! Kenapa, Nyai? Ya ampun, Akang. Apa tidak dengar anak kita jeritan? Akang! Hah? Ada apa, Nyai? Ada apa, Nyai? Ya ampun, Akang. Bawa-bawa batang singkong kemari buat apa? Pan kau manggil-manggil Akang. Aduh, Akang ini bagaimana? Apa tidak dengar bayi kita nangis jeritan begitu, Kang? Bayi kita nangis jeritan. Ya ampun, kenapa kau tinggal, Nyai? Aduh, Akang, apa tidak lihat? Aku
kan sedang nyuci kain dan popok si bayi. Nah, kok apa tidak lihat? Aku juga sedang nyabutin singkong ini. Bukankah kau tadi nungguin dia, Kang? Ya, memang nunggui. Tapi setelah Neng kita tidur pules, Akang lantas pergi ke kebun. Nah, soalnya nungguin anak pules, mataku pun pengen pules juga. Akang, tega betul ninggal anak kita satu-satunya. Sudah sana kau diamkan, kau gendong. Hah? Aku disuruh gendong bayi. Ya ampun, Nyi. Mendingan aku nyangkurin singkong aja. Aduh, Akang, masa sama anak sendiri gitu, Kang? Aku takut. Takut apa? Memangnya anak kita hantu? Bukan begitu. Begitu lunak. Takut salah pencet nanti. Ya sudah. Kau cuci popok ini sajalah, mau? Mau. Kalau sama popok bayi, Akang tidak takut. Kita kembali ke markas Jerangkong Hidup. Setingkat lagi. Setingkat lagi. Suasana hening mencekam. Tak seorang pun berani mengeluarkan suara. Wibawa Jerangkong Hidup rupanya begitu hebat. Pandangan Jerangkong Hidup menyapu ke seluruh barisan. Barisan pertama terdiri dari pasukan anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Barisan kedua, khusus wanita remaja dan dewasa, terdiri dari kelompok-kelompok, masing-masing dengan pakaian warna-warni sesuai dengan tingkatannya. Dan golongan ketiga, terdiri dari kaum lelaki, mulai dari remaja, dewasa hingga yang tua-tua. Semua berotot, semua dalam siaga tempur. Kau maju. Jerangkong Hidup menunjuk ke salah satu anak, yang ditunjuk langsung membungkuk hormat. Lalu dengan langkah tegap, maju menghadap Jerangkong Hidup, membungkuk lagi dan siap menanti perintah. Patahkan balok itu dengan jurus Raja Kobra mematuk mangsa. Si anak membungkuk hormat. Dia begitu kecil, berumur sekitar 9 tahun. Dia melangkah dengan mantap ke arah sebuah balok sebesar kepalanya dan bersiap melaksanakan jurus Raja Kobra mematuk mangsa. Bukan main. Anak sekecil itu dapat dengan begitu mudahnya mematahkan balok kayu sebesar kepalanya dengan telapak tangannya yang nampaknya begitu kecil tak bertenaga melalui jurus Raja Kobra mematuk mangsa. Selesai melakukan tugasnya, si anak memberi hormat dan siap menanti perintah berikutnya. Hancurkan balok itu dengan jurus Raja Serigala mencabik mangsa. Bocah kecil yang kurus dan kelihatan tidak bertenaga melompat liar bagaikan seekor serigala. Kedua tangan dan giginya mencabik-cabik balok kayu hingga berhamburan menjadi serpihan-serpihan kayu. Akang, lihat Kang, dia ketawa. Oh iya, aduh, dia ketawa. Hai, alangkah lucunya. Dia sehat sekali ya, Kang? Iya, dia sehat sekali. Seperti kau ya, Kang? Ya, seperti Akang dan juga seperti kau nih. Seperti kau saja, Kang? Kan dia lelaki. Ya, tapi seperti kau juga. Kan dia anaknya juga. Ayo. Kalau ketawa cerah sekali seperti Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur di channel Fauzan Ihsan. Memang aku cerah. Iya, kau cerah seperti bulan. Aduh, aku cerah seperti bulan, Kang. Betul. Emang, kau seperti bulan purnama. Cantik, ayu, wah pokoknya mah. Yang benar, Kang. Benar. Lihat, wajah bayi kita ini, lihat saja kalau tidak percaya. Kalau aku sama itu cantik mana, Kang? Sama siapa? Sama Kokom. Sama Kokom. Kenapa tiba-tiba sama Kokom? Alah,
Jangan pura-pura dalam perahu, Kang. Hus, apaan ini? Kok masih cemburu sama Kokom ya? Dia kan mencintai Akang setengah mati. Ya, dulu memang. Tapi... Sampai sekarang juga masih. Nyai. Jangan macam-macam. Aku sudah menjadi suamimu. Bahkan kita sudah memperoleh seorang bayi yang luar biasa tampaknya seperti ini. Saya kan wanita, Kang. Seorang wanita tahu akan perasaan wanita lain, termasuk Kokom. Saya kan selalu memperhatikan setiap berpapasan dengan Akang. Pandang matanya tak bisa menyembunyikan isi hatinya, Kang. Walah. Kau ini aneh-aneh saja, Nyi. Dia dulu memang mencintai Akang. Tuh. Bahkan orang tuanya pernah datang kepada orang tuaku untuk melamarku, Nyi. Tuh. Malah sudah melamar segala. Coba, kalau pihak perempuan sudah melamar ke pihak pria, apa tidak... Tunggu dulu, Nyi, tunggu dulu. Tapi Akang kan menolak. Terus? Orang tua Akang menolak dengan halus karena aku tidak mencintainya. Karena seluruh hatiku hanya kutunjukkan pada seorang gadis kembang Cipunagara. Siapa itu, Kang? Hah? Ya, siapa lagi kalau bukan ibu dari anakku ini. Akang. Kau memang kembang pujaan, Nyi. Bukan hanya bagi Akang, tapi seluruh lelaki sekitar Cipunagara ini memujamu dan ingin menyuntingmu. Tapi aku hanya mendambakan Akang seorang. Bagaimana dengan anak Demang Kaya Raya itu? Akang tahu ceritanya kan? Lamarannya kutolak. Sehingga orang tuamu marah? Bahkan orang tua Kaya Raya itu mengancam-ngancam segala, Kang. Oh. Justru semakin mereka mengancam, semakin aku menolaknya. Syukurlah. Akhirnya orang tuamu mengerti, ya kan, Nyi? Iya, mulai dari ibu kan. Ibu baik sekali. Ayahmu juga baik sekali, Nyi. Orang tua Akang juga baik sekali. Sangat sayang sama mantu dan cucu. Oh ya, Kang? Ya? Kapan ya kita ke orang tua kita membawa anak kita ini? Bagaimana kalau besok pagi? Pertama ke orang tuamu, kemudian ke orang tuaku. Tentu mereka bahagia sekali, Nyi. Tentu mereka bahagia sekali, Kang. Alangkah bahagianya kalau bisa membahagiakan orang tua, ya, Kang? Iya, benar. Beruntung sekali aku mempunyai istri kau, Nyi. Berapa banyak bayi yang sudah berhasil kau kumpulkan, Jerangsari? Semuanya ada 16 bayi, Yang Mulia. 16? Cukup sulit mengumpulkan 16 bayi ini, Paduka. Bayinya harus yang benar-benar sehat dan bertulang bagus. Iya, aku tidak mau bayi sembarangan. Adakah di antara mereka yang memiliki darah pendekar? Kebanyakan bayi-bayi biasa, Paduka. Mencari bayi pendekar sangat sulit, Yang Mulia. Ada 1-2 yang orang tuanya sedikit mempunyai ilmu silat, sehingga kami perlu sedikit jerih payah untuk merebutnya. Tapi hampir kebanyakan dapat kami ambil dengan mudah. Adakah yang mau menyerahkan bayinya dengan senang hati kepadamu? Menyerahkan bayinya dengan mudah? Yang Mulia bercanda barangkali. Tentu saja tidak. Kencang sekali tangisnya. Semakin kencang tangisnya, semakin baik untuknya, Yang Mulia. Apakah bukan pertanda bahwa ia kelak akan menjadi manusia yang cengeng? Setiap bayi yang besar di sini, mungkinkah menjadi cengeng, Yang Mulia? Lihat itu, dia kurang sehat, Sari. Badannya memang agak hangat, Yang Mulia. Akan segera diobati, tidak menjadi soal. Aku tidak mau bayi itu. Tapi Yang Mulia... Tapi apa? Wajahnya begitu tampan. Besok lempar dia ke hutan biar menjadi santapan binatang buas. Yang Mulia... Kau berani membantah perintahku? Ampun, Yang Mulia. Perintah Yang Mulia akan saya laksanakan. Lihat badannya.
Dia tidak memiliki tulang yang bagus. Akan susah dibentuk menjadi manusia jagoan. Yang sana juga, ya, itu juga. Buang ke hutan semua yang aku tidak mau. Kau harus lebih teliti, mengerti? Mengerti Yang Mulia. Jerang Sawah, Ya, Bisari. besok kita bekerja lagi Sawah. Mencari bayi lagi, Bisari. Ya, Ciuy, kau senang melakukan tugas ini Sawah. ciuy, berburu bayi, asik. Lain kali kita lebih teliti Sawah. Kali ini 3 bayi mesti dibuang. Ya buang saja, Bi. Nanti Sawah yang buang. Pertama, Sawah pegang 2 kakinya. Ayun, putar-putar, wut, wut, lalu lempar jauh. Sing! Terbang ke atas melampaui Bukit Tengkorak. Dan blubruk, jatuh di hutan sana. Ah? Tuh kan, dia lahap sekali makan pisang. Biar cepat besar. Seperti Akang ya. Awas, mengurus pisangnya yang lembut loh. Ingat, usus-ususnya kan masih lembut juga. Jangan khawatir, Kang. Saya perhatikan sekali anak Akang ini. Makanannya yang lembut, pakaiannya yang bersih, diberi bedak biar harum. Nanti sudah waktunya diajar menapakkan kaki satu demi satu ke tanah. Ya. Dan kelak, kalau sudah pandai berjalan, akan kuajak berburu ayam hutan. Atau berburu ikan yang besar-besar di sungai Cipunagara ya. Tapi hati-hati, Kang. Jangan sampai kenapa-kenapa, Kang. Akan kujaga sebaik-baiknya. Seperti halnya aku menjaga ibu bayi ini. Akang? Iya, sungguh. Aku sangat bangga dan sangat mencintai anak kita ini. Sebagaimana terhadapmu. Bahkan lebih dari cintaku pada diriku sendiri. Akang. Bisari, Bibi Sari, Ada apa Sawah? lihat. Di rumah itu ada bayinya. Lihat, popok-popok bayi yang dijemur di sana. Bagus, akan kita rampas bayinya. Biar Sawah saja yang ambil, Bi. Kau yakin bisa mengatasinya? Beres. Bibi lihat saja dari jauh. Baik, Bibi akan awasi dari puncak pohon nangka itu. Hup! Bikin apa kau, Nyai? Bikin baju untuk anak kita, Kang. Warnanya merah, ya? Bagus tidak, Kang? Pasti sangat gagah anakku. Cobakan sekarang. Nanti, Kang. Kan dia sedang tidur pulas. Kalau sudah bangun, mandi, pakai bedak. Nah, baru pakai baju baru ini. Kok pakai bunga-bunga segala? Biar makin gagah, Kang. Kau lupa ya, bayi kita laki-laki nih. Memangnya kalau bayi laki-laki tidak boleh pakai kembang? Menurut Akang sih, sebaiknya tanpa bunga-bunga. Biar kelihatan jantan. Karena kalau ada bunganya, dia menjadi cantik. Ya, Akang. Coba kemarin-kemarin bilangnya. Kalau sudah terlanjur begini bagaimana? Kalau sudah terlanjur, ya tidak apa-apa. Biar saja tetap dipakai. Namanya juga masih bayi. Belum terlalu kentara perbedaannya. Tapi Akang tadi kelihatannya kecewa. Biar saja kulepas bunga-bunganya. Tidak susah kok. Biar saja nih. Bagus kok. Jangan begitu, Kang. Tetap akan saya lepas kembali. Jangan, betul nih. Akang tidak ingin hasil karyamu yang begitu indah itu cacat. Memang pekerjaan saya ini indah, Kang? Iya, sangat indah, Nyi. Setiap kali ku amati jemarimu yang halus menari-nari di atas kain merah itu, wah, begitu indahnya. Lalu terbercik di dalam sanubari Akang rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, Nyi, bahwa yang memiliki jemari halus dan lembut itu adalah istriku, Nyi. Akang bisa saja. Permisi. Siapa itu, Kang? Permisi. Ada tamu rupanya. Seperti suara anak kecil, tapi seperti suara orang asing, Kang. Permisi.
akan Akang lihat ya. Permisi. Oh, adik. Adik mencari siapa? Maaf, nama saya Sawah. Ah, Jerang Sawah. ada apa adik Sawah? Saya mencari uak saya. Ya, ya. Istrinya baru saja melahirkan. Saya disuruh orang tua saya untuk menengok. Siapa nama uakmu? Dan siapa pula nama orang tua adik? Kebetulan kami pun juga punya bayi, Dik. Oh ya? Jangan-jangan paman uak saya. Nama uamu siapa, Dek? Namanya Uak Sarman. Uak Sarman? Setahu saya tidak ada yang namanya Uak Sarman di daerah sekitar sini. Bukan begitu, nih? Iya, Dek. Di sekitar sini tidak ada yang namanya Uak Sarman. Ya, nama saya Kursa, Dik. Uakmu itu di mana rumahnya, Dek? Iya. Rumahnya entah paman. Pokoknya di sekitar Sungai Cipunegara. Wah, Cipunagara begitu luas, adik kecil. Orang tuamu siapa, Dik? Orang tuaku, aku tidak tahu. Tidak tahu. Wah, kok aneh? Masa sama orang tua sendiri tidak tahu nama? Saya tidak punya orang tua. Hah? Tidak punya orang tua? Ah, kau bilang tadi kau disuruh orang tuamu mencari Uak Sarman. Saya bohong. Kau bohong? Bohong? Ah, apa maksudmu, Sawa? Mengapa membohongi kami? Terus saja paman dan bibi. Saya hanya ingin melihat bayi kalian. Wow, luar biasa. Bayi ini bagus sekali. Sungguh-sungguh bagus. Jangan sentuh anakku. Ciku 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 cik, ciku 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 cik. Hihi. Anak kecil, jangan ganggu anakku. Ciku 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 cik, ciku 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 cik, ciku ciku cik. Sawa. Hihi. Jangan ganggu bayi kami. Hah? Pasti yang mulia suka sekali. Yang mulia? Siapa yang mulia itu? Ketahuilah, saya adalah utusan yang mulia Jerangkong hidup. Jerangkong hidup? Ternyata kalian tahu juga nama junjunganku. Benarkah kau orangnya? Jerangkong hidup? Ya, untuk mengambil bayi kalian. Tidak. Ya, Sawa, aku minta tinggalkan rumah kami. Hah? tentu setelah membawa bayi mungil ini. Tidak. Kami tidak akan pernah mengizinkan. Siapa minta izin? Saya akan rampasnya. Sawa, kami akan mempertahankan milik kami. Pertahankan kalau bisa. Pulanglah kau dan jangan ganggu kami. Kami pun tidak ingin berkelahi dengan anak kecil. Oh, kau menghinaku. Tidak. Tapi tinggalkan rumah kami. Jangan ganggu ketentraman hidup kami. Bibi yang cantik, berikan bayimu padaku. Sesudah itu, aku baru pergi. Tidak. Berikan kataku. Tidak. Kalian tidak dapat mencegahku. Percaya. Anak kecil, aku tidak peduli kau utusan setan belang manapun. Tapi kalau kau berani mengganggu kami, maka kami akan... Mau apa? Coba. Pergi dari sini. Kalau aku tidak mau, Aku terpaksa melemparmu keluar. coba kalau bisa. Baik, kau yang memintanya. Tidak ada cara lain lagi. Sang ayah bayi itu dengan geram mendekati Jerang Sawa. Sebaliknya, utusan cilik Jerangkong hidup ini dengan penuh percaya diri menantinya. Dan ketika tangan kekar lelaki itu menjulur, mencoba mencekal kedua pundak Sawa. Kau bagaimana, Kang? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Babat Tanah Luhur di channel Fauzan Ihsan. Suamimu yang mulai, bukan aku. Iya, Kang. Kang. Nyi, lindungi anak kita. Mari kita tinggalkan sejenak wilayah Cipunagara ini untuk melihat apa yang terjadi dengan Raden Sakapalwaguna,
Anting Wulan dan Intan Pandini. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, mereka bertiga telah terlibat dalam masalah cinta, sehingga membuat hubungan Saka Palwaguna dan Anting Wulan menjadi retak. Begitu pula antara Anting Wulan dengan Intan Pandini. Bahkan Intan Pandini tergeletak berlumuran darah ketika lehernya terkena pedang Anting Wulan. Intan! Intan! Oh, kurang ajar. Anting telah membunuhnya. Anting telah membunuh Intan Pandini. Aku tak akan relakan ini. Anting! Anting Wulan! Kau harus mempertanggungjawabkan kematian Intan Pandini. Aku Saka Palwa yang akan menuntut balas atas kematiannya. Ingat Kakang Saka, Anting Wulan adalah adik seperguruanmu sendiri. Tidak peduli. Dia telah membunuh orang yang sangat kucintai. Sebaiknya jangan turutkan nafsu amarah, Kakang. Sariti, tolong urus Intan Pandini. Sementara aku akan kejar Anting Wulan. Selagi dia belum jauh, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Intan Pandini. Ya. Kakang Saka telah kehilangan pertimbangan sehatnya. Kehilangan Intan Pandini membuatnya begitu kalut. Intan? Hei, apakah dia benar-benar telah mati? Coba ku periksa lebih teliti. Hei, suara apa itu? Ada seseorang yang melemparkan batu. Ini mencurigakan. Jelas suatu kesengajaan. Oh, ada yang mau main-main dengan Sariti rupanya. Boleh coba. Tadi nampaknya dari sekitar sini batu itu dilemparkan. Tapi tidak ada jejak ataupun tanda-tanda apapun. Aku akan cari tempat lain. Hei, di sini pun sepi. Tak ada tanda-tanda, tak ada siapa-siapa. Tapi jelas, tadi ada yang melempar batu. Jangan-jangan ada orang yang sengaja menjauhkan aku dari Intan Pandini. Aku harus cepat-cepat kembali ke sana. Lenyap, Intan Pandini lenyap. Jelas tadi di sini, ini masih ada bekas-bekas darahnya. Mungkin di bawah Kakang Saka. Pasti tidak. Kakang Saka tidak mungkin kembali secepat itu. Tapi siapa yang mengambil Intan Pandini? Hei! Siapa yang mengambil Intan Pandini? Siapapun dia, pasti orang yang tadi melempar-lemparkan batu memancingku menjauhi tempat ini. Sial betul. Sial terus-menerus. Kecelakaan Intan, pertengkaran Wulan dengan Kakang Saka, dan kini Intan Pandini lenyap. Entah sudah meninggal ataukah masih bisa ditolong. Apa kataku nanti dengan Kakang Saka? Sementara itu, Anting Wulan yang lari meninggalkan Saka Palwaguna kini duduk bersandar pada sebuah pohon besar dengan mata yang sembab oleh air mata. Sungguh, aku tak ingin membunuh Intan. Aku tak pernah ingin menjadi pembunuh. Kakang Saka? Iya, aku di sini pembunuh. Kakang Saka, kau menuduhku pembunuh? Memangnya apa yang kau lakukan terhadap Intan Pandini? Aku tidak sengaja, Kakang. Kau tidak sengaja melemparkan pedangmu di leher Intan. Aku hanya bermaksud mengancamnya, menakut-nakutinya. Alasan? Aku sendiri sangat menyesal. Sungguh, aku tak ingin membunuhnya. Bukankah kematiannya membuatmu merasa lebih bebas untuk mendekatiku? Kakang! Tapi ketahuilah, aku tak mungkin mencintaimu. Kau yang telah membunuh Intan Pandini, gadis yang sangat kucintai. Anting, sekarang bangunlah dan ikuti aku. Kemana? Kembali ke jasad Pandini. Ke jasad Pandini? Untuk apa? Aku telah berjanji untuk membalaskan kematiannya. Membalaskan kematian Intan Pandini? Iya. Maksud Kakang Saka, Kakang mau membunuhku? Iya, di depan Intan Pandini. Tidak. Aku tak mau kembali ke sana. Aku akan memaksamu untuk ke sana. Paksalah. Cabut pedangmu, kataku. Ayo, cabut pedangmu. Jangan hanya kepada perempuan yang tak tahu ilmu kepandaian kau mengancam-ngancamkan pedangmu.
Dengar Kakang Saka. Aku tak pernah berniat membunuh gadis dusunmu itu. Kalau sekarang kau mau membunuh aku, bunuhlah. Tapi aku tak sudi kau paksa-paksa datang ke jasad gadis itu. Jangan jadi pengecut kau, Anting. Pengecut? Siapa pengecut yang sebenarnya? Aku yang siap kau bunuh? Ataukah kau sendiri seorang pendekar pria yang dengan gagah perkasa mengacung-acungkan pedangnya pada seorang gadis adik seperguruannya sendiri? Jangan bawa-bawa nama perguruan. Kita bertindak atas nama pribadi. Ya, pribadi pendekar Ning Sewu yang satu terhadap pendekar Ning Sewu yang lain. Sariti, kenapa kau menyusul kemari? Kakang Saka, bertindaklah lebih dewasa. Kau bisa berkata begitu karena kau tidak kehilangan kekasih. Apakah dengan membunuh adik seperguruanmu, kekasihmu akan hidup kembali? Aku mengerti perasaan Kakang Saka, tapi sebaliknya, jangan perburuk keadaan Kakang. Pikirkan perguruan Kakang juga. Pikirkan nama baik Eyang Wanayasa, Kakang Seta, Kakang Dampu Awuk. Sebagai seorang pendekar, seharusnya kita lebih dapat menguasai diri. Maafkan aku. Tidak seharusnya aku memberi nasihat-nasihat pada kalian. Sariti, mengapa kau tinggalkan Intan Pandini? Kakang, karena Intan Pandini pula lah aku menyusul kemari. Karena Intan Pandini? Ya, Intan Pandini telah lenyap. Telah lenyap? Apa maksudmu? Seseorang, entah siapa, telah melarikan Intan Pandini. Sariti, kau pun tidak dapat dipercaya. Anting Bulan, ayo kita kembali lagi. Kembali kemana? Kembali, maksudku kita bersama-sama lagi. Kau dan Kakang Saka. Tidak. Saya mengerti perasaanmu, Bulan. Perselisihan antara kau dan Kakang seperguruanmu tapi tak bisa diteruskan. Antara saudara seperguruan tidak boleh bermusuhan, Wulan. Harus ada cara untuk damai. Kau boleh damai dengan si Saka Palwa itu, tapi tidak untuk Anting Wulan. Wulan, Sariti, aku tak akan pernah damai dengan Saka Palwa. Kau tidak mau bergabung lagi dengan Ning Sewu? Aku tidak mengatakan Ning Sewu. Aku bilang Saka Palwa. Lain Saka Palwa, lain Ning Sewu. Lalu sekarang kau mau kemana, Anting? Mau kemana saja. Apa pedulimu? Aku tahu, pikiranmu sedang kalut. Dalam keadaan seperti ini, saya kira kau perlu seorang teman, Wulan. Bagaimana kalau kita jalan sama-sama? Jalan sama-sama kemana? Bukankah masih banyak tugasmu? Misalnya, kalian mesti mengejar Pangeran Purbaya yang dilarikan Jerengkong hidup yang sakti. Kau diberi tugas itu oleh gurumu Eyang Wanayasa. Ingat. Sementara itu, aku pun juga telah diizinkan oleh guruku untuk membantu kalian sedapat-dapatnya. Kau tadi bilang Intan Pandini dilarikan orang. Ya, entah oleh siapa. Sama sekali tak kau lihat ciri-cirinya? Tidak sama sekali. Aku dipancing untuk menjauhi Intan. Dan ketika aku kembali, Intan telah hilang. Ku cari-cari tempat di sekitar itu, tapi hasilnya sepi-sepi saja. Untuk apa orang melarikan mayat? Mayat? Terus terang saja, Wulan, aku lagi mau memeriksa apakah Intan masih hidup ataukah sudah meninggal. Adakah kemungkinan Intan masih hidup? Saya rasa kemungkinan itu masih ada. Dugaanku lebih besar justru setelah tahu Intan Pandini dilarikan orang. Hei, kau merasa senang Intan masih hidup? Kau pikir aku ini apa? Pembunuh? Syukurlah, ternyata bukan kau. Oh, jadi selama ini kau pun berprasangka buruk pula terhadapku. Maafkan aku, Wulan. Tapi seluruh perbuatanmu terhadap Intan, mulai dari menculiknya, menyembunyikannya, hingga akhirnya aku menggorok leher Intan. Melihat apa yang telah kau lakukan, apakah kau mengharapkan orang menduga sebaliknya? Lupakan. Dengan hati yang kalut, Anting Wulan kabur meninggalkan Sariti. Dalam keadaan seperti itu, hati
hatinya masih sangat peka dan mudah tersinggung. Juga ketika mendengarkan kata-kata Sariti yang sebenarnya bermaksud baik terhadap dirinya. Sementara itu, marilah kita kembali ke Bukit Tengkorak di wilayah Jerangkong Hidup. Tingkatkan lagi. Tingkatkan lagi. Setingkat lagi. Tingkatkan lagi. Tingkatkan lagi. Kesibukan rutin di kawasan Bukit Tengkorak itu adalah latihan terus-menerus dengan keras dan efisien, baik oleh para pembantu Jerangkong Hidup maupun langsung oleh Jerangkong Hidup sendiri. Sari, Saya yang mulia. kemari. Saya menghadap yang mulia. Kau belum memberikan laporan kerjamu. Maaf yang mulia. Ketika saya dan Sawa datang, yang mulia sedang melatih. Berapa kau dapat? Setelah menjelajah hingga jauh keluar Cipunagara, kami dapat mengumpulkan 3 bayi yang mulia. Bagus, bagus. Ada satu yang luar biasa bagusnya yang mulia, yang kami ambil dari sebuah keluarga di tepi sungai Cipunagara. Bagaimana dengan bayi yang 2 lainnya? Yang 2, yang mulia, Bagaimana? Tidak bagus. sulit sekali mencari yang lebih bagus yang mulia. Bawa kemari bayi-bayi itu. Baik yang mulia. Sawah, bawa kemari 3 bayi itu. Ini yang kau bilang luar biasa bagus itu. Benar yang mulia. Iya, memang luar biasa. Kau senang di sini. Dia benar-benar senang yang mulia. Dan yang ini. Ini. Tulang-tulangnya cukup bagus yang mulia. Ya, bolehlah. Dia masih bisa dibentuk. Ini. Mengapa yang seperti ini kau ambil juga? Mungkin masih bisa dibentuk yang mulia. Dari keluarga miskin. Ya yang mulia. Memang kami ambil dari keluarga tidak mampu. Kurus kering. Tulang-tulangnya lembek. Aku tidak suka ini. Kalau begitu, akan saya kembalikan yang mulia. Kembalikan kemana? Ke orang tuanya. Waktu itu, orang tuanya memohon-mohon agar baiknya jangan kami ambil. Kau jatuh kasihan, Sari. Kalau memang bayi ini tidak dipakai, apa salahnya kalau... Lempar dia ke hutan. Selesai. Sekarang, marilah kita ikuti apa yang terjadi dengan Intan Pandini 5 hari sejak lehernya nyaris ditebas oleh anting bulan. Di mana aku? Iya. Jangan takut, anak manis. Jangan takut. Kau berhadapan dengan aku, Dewi Jampi. Dewi Jampi? Ya, begitulah. Kalangan dunia kependekaran menyebut aku. Apakah seorang nenek keriput begini masih pantas disebut Dewi? Apakah nenek yang... Ya, cukup, anak manis. Jangan banyak bicara. Lehermu masih belum sehat betul.
begitu banyak urat-urat yang putus. Yang kuasa masih menyayangi nyawamu, bocah. Kalau tidak, mana mungkin Dewi Jampi bisa menyembuhkanmu. Satu demi satu, urat-urat lehermu yang putus nenek sambung. Barangkali seperti nenek petani menganyam tikar pandan. Perlu kesabaran dan ketelitian yang tidak sedikit. Dan selama itu pula kau tidak sadar apa yang terjadi pada dirimu. Sudah berapa lama, Nek? Ini sudah hari kelima kau berada di gubuk Dewi Jampi. Dan baru pada hari kelima ini kau bisa bilang, oh, di mana aku? Terima kasih, Nek. Terima kasih. Oh. Kulihat di matamu, kau sangat tulus. Aku bahagia. Di umurku yang renta ini, aku masih bisa berbuat sesuatu. Sudah, kau tenanglah di sini, bocah, sampai sembuh, sampai sehat. Kalau sudah sembuh, Intan. Intan? Ya, pasti namamu Intan, betul? Iya, Nek. Intan siapa? Pasti ada lanjutannya, kan? Pandini. Pandini? Intan Pandini? Iya, Nek. Intan Pandini? Benar, Nek. Nama saya Intan Pandini. Jagat Dewa Batara, yang Maha Agung, penguasa langit dan bumi. Nampaknya inilah saat yang telah puluhan tahun ku nantikan. Siang dan malam, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Oh, alangkah syukurku padamu yang telah menciptakan segala tumbuh-tumbuhan, yang beracun maupun yang menyembuhkan. Nek, ada apa, Nek? Intan Pandini. Siapakah nama nenek ini sebenarnya? Dewi Jampi. Itu julukanku, bocah cantik. Itu julukanku. Karena aku memang dikaruniai kebisaan untuk mengobati. Tapi namaku yang sebenarnya adalah Dewi Pandini. Dewi Pandini? Ya, aku Dewi Pandini. Dan kau Intan Pandini. Apakah ini kesengajaan belaka? Oh, tidak. Nenek tidak percaya suatu kesengajaan. Nenek yakin semua ini dari sana. Dari atas sana. Nenek, indah sekali tempat tinggal nenek ini. Kau senang di sini, cucu cantik? Tempat ini sangat indah, udaranya sangat sejuk. Dan tak henti-hentinya burung berkicau. Alam begitu ramah di sini. Bagaimana kesehatanmu sekarang? Jauh lebih baik, Nek. Sebenarnya sudah dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan seperti mengambil air, Nek, memasak, menyapu. Semakin hari, kau semakin memikat hatiku, cucuku. Bukankah antara kita memang ada ikatan yang kuat, Nek? Ikatan apa itu, cucu? Ikatan nama. Ikatan nama? Ya, kita sama-sama Pandini.
Ikatan itu sangat membahagiakan nenek, cucu. Oh, mudah-mudahan ada ikatan yang lebih kuat lagi, Nek. Apa misalnya? Misalnya... Ya, teruskan cucuku. Jangan ragu-ragu. Misalnya, Intan boleh benar-benar menjadi cucu nenek Dewi Pandini? Coba katakan sekali lagi. Nenek ingin mendengarnya sekali lagi. Nek, Intan sekarang sudah tak punya siapa-siapa lagi. Orang tua Intan belum lama meninggal. Dibunuh. Intan sekarang... Cukup. Cukup ya, cup. Jangan menangis lagi, anak manis. Kau sekarang mempunyai seorang nenek. Semua yang nenek miliki menjadi milikmu pula. Tempat ini, gubuk ini, bahkan seluruh ilmu yang nenek miliki. Benar, Nek? Ya, tentu saja benar. Kau pikir nenekmu ini seorang pembohong? Ya. Jadi, nenek akan menjadi guru Intan? Tidak. Loh, katanya? Katanya apa? Katanya seluruh ilmu yang nenek miliki akan menjadi milik Intan juga. Tapi aku tidak ingin menjadi gurumu. Aku cukup menjadi nenekmu, tahu? Nenek nakal. Ya, sungguh suatu kejadian yang luar biasa. Dua Pandini bersatu. Dewi Jampi, seorang pendekar wanita yang sangat terkenal kepandaiannya dalam hal ilmu pengobatan, yang nama sebenarnya adalah Dewi Pandini, dengan Intan Pandini, seorang gadis cantik yang dicintai oleh Raden Sakapalwaguna yang sama sekali buta ilmu silat. Dan sekarang, marilah kita kembali ke Bukit Tengkorak. Sari, Ya, Yang Mulia. kau kenal nama Sureng Baja? Pendekar sakti yang terkenal dan tak mempan senjata itu, Yang Mulia. Apalagi yang kau ketahui? Dia dari golongan putih. Lalu? Dia mempunyai padepokan dan murid-murid yang cukup hebat. Tidak sehebat murid-murid di sini, tahu? Tentu, Yang Mulia. Apalagi yang kau ketahui? Dia mempunyai seorang istri yang hampir selalu bersama dia, kemanapun pergi. Yang bila berpasangan merupakan kekuatan yang sangat tangguh. Ada lagi? Mereka mempunyai 2 anak, 1 lelaki dan 1 perempuan, yang juga mewarisi ilmu orang tua mereka. Yang meskipun belum sehebat orang tuanya, toh merupakan kekuatan yang cukup tangguh. Masih ada yang kau ketahui? Apa ya? Jangan bodoh, Sari. Setiap orang, kawan maupun lawan, harus kau ketahui kekuatan maupun kelemahannya. Benar, Yang Mulia. Nah, apa kelemahan pasangan baja itu? Kelemahan Sureng Baja adalah mudah tergoda wanita cantik. Tepat. Adapun istrinya, kelemahannya adalah tuak. Bagus, Sari. Sekarang tugasmu adalah membawa pasangan baja itu kemari. Maksud Yang Mulia? Kita perlu menghimpun kekuatan. Tarik kekuatan sebanyak mungkin pada kita. Tapi mereka terkenal anti golongan hitam, Yang Mulia. Kalaupun seandainya tidak bisa memihak kita, paling tidak memusuhi kita. Mengerti? Maaf Yang Mulia. Saya belum mengerti bagaimana dapat menaklukkan mereka. Sari, kau adalah salah seorang andalan Bukit Tengkorak. Masakan hal yang semudah ini tidak kau pahami? Saya memanfaatkan kelemahan mereka. Laksanakan. Lihat, cucu. Kau tidak boleh sembarangan memetiknya. Memangnya apa bedanya, Nek? Perhatikan baik-baik. Bahkan daun yang sama pun selalu mempunyai kelainan. Bentuknya, urat-uratnya, warnanya, umurnya, bahkan halus dan kasarnya pun berbeda.
Jadi, meskipun daun yang sama, khasiatnya bisa lain, Nek. Betul, cucu. Kau cepat mengerti. Kan sama-sama Pandini. Kau gadis cantik yang naga. Tapi, betapapun jauh juga bedanya. Heh, apa bedanya? Nenek Pandini sudah sangat jago dalam ilmu pengobatan. Sementara cucu Pandini masih bau kencur alias masih hijau. Bodoh. Kau pandai melucu dan menghibur nenek. Tapi jangan khawatir, cucu. Asalkan kau rajin, semua kepandaian nenek akan kau warisi. Juga kepandaian silat nih? Seperti kakak. Tidak. Aku tak akan mau mengingatnya lagi. Siapa yang kau tak mau mengingatnya lagi itu, cucuku? Anak lelaki yang ganteng itu ya, cucu ya? Si anak lelaki ganteng yang mana, Nek? Siapa lagi kalau bukan dia? Yang mana, Nek? Yang ngamuk-ngamuk begitu lihat kau terbujur berlumuran darah itu. Kakang Saka? Oh, cucuku sudah punya pacar. Pacarnya seorang pendekar. Nenek jangan menggoda aku terus. Semakin cemberut, kau semakin cantik, Pandini. Pasti sama cantiknya dengan Pandini yang kini telah keriputan. Kalau saja Nenek Pandini tidak menggoda aku, pasti dulu lebih cantik. Dan mungkin pula nasibnya jauh lebih baik dari aku sekarang. Tunggu. Apa maksudmu nasib nenek dulu lebih baik dari kau sekarang? Mungkin paling tidak, nenek dulu Tidak apa? Ayo cepat katakan. tidak kehilangan pacar seperti aku sekarang. Intan, Kenapa, Nek? dengar janji nenekmu ini. Nenek berjanji dengan segala daya yang ada pada nenek. Kau tidak akan mengalami nasib seperti yang nenek pernah alami waktu nenek seumur kamu. Nasib apa, Nek? Nasib ditinggal pacar. Nenek pernah? Pernah, cucuku. Sampai sekarang. Sampai sekarang, Nek? Ya, sampai sekarang. Sampai nenek menjadi nenek-nenek. Dan dia menjadi kakek-kakek? Sungguh, orang tua tak berguna aku ini. Bahkan sampai nenek-nenek begini masih mengingatnya. Bahkan kadang-kadang masih menyebut-nyebut namanya. Nenek pasti sangat mencintainya. Ya, bahkan sampai sekarang. Nenek tak pernah menikah? Cinta macam mana kalau aku menikah dengan orang lain? Nenek sangat setia. Intan sangat bangga terhadap nenek. Tapi kau tak perlu bernasib sama seperti nenek. Dia sekarang masih hidup, Nek? Siapa dia itu? Kekasih nenek itu. Kekasih. Kok tertawa, Nek? Apa yang lucu? Yang lucu kau, Intan. Lucunya di mana? Ya di situ. Memang nenek hidup di zaman sekarang seperti kamu. Di zaman dulu, mana orang kenal berkasih-kasihan. Habis bagaimana, Nek? Tidak saling kenal langsung kawin. Ya tidak, bodoh. Jadi bagaimana dengan pria yang nenek cintai itu? Sekarang dia masih hidup, Nek? Masih. Dia seorang pendekar terkenal juga? Ya, sangat terkenal. Siapa namanya, Nek? Mau tahu saja kamu ini. Siapa namanya, Nek?
Nanti kapan-kapan nenek beritahu. Nenek, mengapa tidak sekarang saja? Nama dia tidak penting sekarang. Yang penting adalah siapa nama kekasihmu itu. Karena nenek tidak mau memberitahu nama kekasih nenek, saya pun juga tidak mau. Jangan sembrono, bocah. Kalau aku tidak tahu namanya, bagaimana aku bisa membantumu? Membantu apa, Nek? Membantu agar kau tidak perlu bernasib sama seperti nenek. Memang apa yang akan nenek lakukan? Apapun juga, agar kau kelak bisa bersanding dengan orang yang kau cintai itu. Mengerti? Nenek. Siapa namanya? Namanya... Kakang Saka, Nek. Kakang Saka? Saka Palwaguna. Saka Palwaguna? Dia seorang pendekar, Nek. Putih atau hitam? Putih. Kalau tidak dia tolong, entah sudah jadi apa nasib Intan sekarang. Seperti nenek dulu. Nenek dulu juga ditolongnya? Dari perguruan mana dia? Intan tidak terlalu tahu menahu, Nek. Tapi Intan pernah dengar ia menyebut-nyebut nama Ning Sewu. Ning Sewu? Iya, Ning Sewu. Kenapa, Nek? Nenek kenal Ning Sewu. Murid-murid si Wanayasa. Betul, Nek. Kakang sering menyebut-nyebut nama Eyang Wanayasa. Jadi, kekasihmu itu murid si kakek itu? Nenek, kenal baik sama si kakek itu? Ya, semua orang seangkatanku pasti kenal sama kakek sakti itu, bodoh. Tapi, nenek tidak mempunyai hubungan istimewa dengan si kakek sakti itu? Intan, kau mancing-mancing aku ya cucu ya. Tidak akan. Nenek akan selalu waspada. Nenek sok main rahasia, Cucuku sayang, suatu saat nanti nenek akan beritahu. Tapi tidak sekarang. Nenek curang. Apa yang menyebabkan kalian berpisah? Ada seorang pendekar cantik yang juga sangat mencintai dia, Nek. Siapa dia? Adik seperguruannya. Oh, murid si Wanayasa juga? Namanya Anting Wulan. Dia yang nyaris membunuhmu? Ya. Dia sangat cemburu pada Intan, Nek. Awas itu anak. Suatu hari kelak, ia akan rasakan ceweran nenek pada kupingnya. Kini setelah Intan tidak ada, pasti dia lebih leluasa mendekati Kakang Saka. Terakhir, nenek lihat kedua orang itu sedang bertengkar hebat. Kakang Saka dengan Anting Wulan, Nek? Iya. Kekasihmu itu rupanya sangat marah melihat kau tergeletak nyaris tewas. Sesudah itu nenek tidak pedulikan mereka lagi. Nenek hanya perhatikan bagaimana melarikanmu. Mengapa mesti melarikan saya, Nek? Mengapa tak mengobati saja di sana? Karena aku tidak ingin perbuatanku diketahui orang banyak. Aku belum mau menampakkan diri lagi. Kedua, pikirku mengobatimu saat itu benar-benar untung-untungan saja. Belum pasti kau bisa ditolong. Nenek lihat keadaanmu cukup parah saat itu. Untung nenek bisa menyelamatkan Intan ya, Nek? Hanya anugerah dia saja, cucu, kau bisa diselamatkan. Sungguh, suatu keajaiban. Nenek sendiri tidak mengira bisa mengobatimu. Nenek, mau apakah kalau ketemu si Anting Wulan itu, Nek? Kalau kau di tempat nenek bagaimana? Akan kau apakan orang yang hampir membunuh cucumu satu-satunya? Oh, Intan pikir Intan akan berterima kasih padanya. Berterima kasih? Bocah sableng. Kenapa? Kalau Intan tidak terluka parah, mungkinkah Intan Pandini bertemu dengan Dewi Pandini? Hei, kau luar biasa. Nasib
telah mempertemukan Intan dengan nenek. Baiklah, untuk hal ini Anting ku ampuni. Tapi bagaimana dengan... Loh. Habis tertawa kini kok malah menangis. Kenapa cucuku? Bagaimana dengan kemungkinan dia merebut Kakang Saka? Wah. Ini pelik. Ini sungguh pelik. Nek, Intan tak mau kehilangan Kakang Saka. Tolonglah, Nek. Tolonglah. Kita tinggalkan sejenak Dewi Pandini dengan Intan Pandini. Sekarang kita ke pinggir sungai Cipunagara, melihat seorang wanita yang duduk di atas bebatuan tanpa mempedulikan kanan kirinya. Pandangannya begitu jauh ke depan, kosong, hanya gurat-gurat kesedihan yang membias di sekitar wajahnya. Bikin apa kau, Nyai? Bikin baju untuk anak kita, kan? Warnanya merah, ya? Bagus tidak, kan? Pasti sangat gagah anakku. Cobakan sekarang. Nanti, kan. Kan dia sedang tidur pulas. Kalau sudah bangun, mandi, pakai bedak, nah baru pakai baju baru ini. Kok pakai bunga-bunga segala? Biar makin gagah, kan? Neng, ayo pulang, Neng. Kang. Seharian kau duduk-duduk saja di pinggir sungai Cipunagara ini, Neng. Bapak tahu kau sangat sedih kehilangan suami, kehilangan anak. Tapi yang sudah terjadi, kita tak bisa apa-apakan lagi. Bapak tahu hatimu hancur, nak. Bapak pun juga sangat sedih. Bapak kehilangan mantu yang begitu baik. Kehilangan cucu satu-satunya yang begitu tampan dan lucu. Sawah, kami akan mempertahankan milik kami. Pertahankan kalau bisa. Pulanglah kau, dan jangan ganggu kami. Kami pun tidak ingin berkelahi dengan anak kecil. Oh, kau menghinaku. Tidak, tapi tinggalkan rumah kami. Jangan ganggu ketentraman hidup kami. Oh, kenapa kejadian yang begitu memilukan menimpa keluargaku? Neng, ayo pulang, Neng. Dan lebih memilukan lagi, melihat hari-hari anakku hanya melamun sedih di pinggir sungai. Siapapun tak ada yang dapat membujuknya. Dia tidak mendengar apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Kalau saja bisa, ingin aku menggantikan kesedihan anakku. Neng, makanlah dan minumlah, nak. Ini Bapak bawakan. Neng, ini minum. Bukalah mulutmu, Neng. Ayo minum. Kau tak mau membuka mulut sama sekali. Apa yang dapat menyembuhkannya? Aku rela habiskan seluruh kekayaanku kalau saja anakku bisa sembuh. Hari demi hari, begitulah keadaan wanita muda yang sekaligus kehilangan suami dan anak yang sangat ia cintai. Inilah ulah keganasan Jerangkong hidup. Dan orang tua yang baik itu hari demi hari menemani anaknya, membujuknya agar mau makan dan minum, dan setiap kali menuntunnya pulang kembali ke rumah.
Sementara itu, di balik semak-semak tampak sepasang mata jahat yang selalu mengawasi bapak dan anak itu. Cantik. Perempuan itu cantik. Dia pasti habis mengalami guncangan yang hebat, yang membuat dirinya linglung begitu. Bapak itu bilang, ia barusan kehilangan suami dan sekaligus bayinya. Dan justru penderitaannya membuatnya makin cantik. Kecantikannya sangat alami, sangat murni. Jauh berbeda dengan kecantikan Mayang yang dipoles oleh berbagai ramuan kecantikan. Pasti pengalaman yang luar biasa setelah beberapa hari berpisah dengan Mayang Telasi. Dan setelah beberapa hari hanya berhadapan dengan pohon, batu, dan sungai. Atau sekali-sekali berpapasan dengan orang-orang dusun yang bodoh. Kini, di pinggir sungai yang bening airnya, duduk seorang Dewi Rimba. Rambut terurai hitam, betisnya bagai kulit buku yang kuning, indah terjuntai di air. Aku tunggu kesempatan sampai si bapak yang setia itu meninggalkannya. Pasti suatu saat ia akan pergi entah untuk keperluan apa. Nah, itulah saatnya aku terkam mangsaku. Cucu! Cucu! Di mana itu anak? Intan! Intan! Ya, Nek. Ya ampun, itu cucu. Kau di mana, Intan? Di sini, Nek. Astaga naga, di atas pohon jambu. Nenek bingung mencari Intan ya. Anak gadis manjat-manjat pohon. Kalau sobek bagaimana? Apanya yang sobek, Nek? Bajumu, apalagi? Nenek lucu. Ayo turun, Intan. Tidak, Turun kataku. tidak kataku. Di atas sini pesta jambu, Nek. Intan akan puas-puas menghabiskan jambu di sini. Intan. Nenek. Hah, brengsek ini anak. Mana mungkin membuatku marah. Anak itu begitu polos dan manja. Dia benar-benar merasa aku sebagai neneknya sendiri. Neng, pulang sekarang ya, Neng. Sudah setengah harian kau duduk-duduk di sini. Apa yang ditunggu, Neng? Kenapa begini benar nasibmu, Neng? Kau belum mau pulang sekarang. Begini saja ya. Bapak pulang dulu sebentar untuk mengurusi kebun. Nanti Bapak jemput kau ya. Tapi kau jangan kemana-mana ya, Neng. Kecuali kau langsung pulang. Bapak pulang dulu ya. Bagus. Bagus. Begitu baru bagus. Si tua tidak tahu diri. Ayo pulang sana. Nanti baru kau kembali lagi. Biar aku, Hanggara, yang akan mengurusnya. Nenek malam yang cantik. Ini Akang Hanggara akan datang menjemputmu. Apakah yang akan terjadi dengan si Neng yang malang ini? Dan apakah yang akan dilakukan oleh Dika Hanggara, manusia cabul yang bejat? Nah, pendengar sekalian, ikutilah serial Rahasia Bukit Tengkorak ini. Sampai jumpa.